warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara perbaikan speaker dan juga perawatan serta penggunaan daripada speaker. Yang pertama, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ramadan dari Kompas. Saya Muhammad Rasim Hakim dari kelompok 4. Saya Maulana dari kelompok 4. Saya Daniel Abdul Hakim dari kelompok 4. Oke, daripada itu, mari kita simak video tersebut. Oke, kali ini saya akan memandu kalian cara menggunakan speaker aktif ya. Pertama, mari kita kenali dulu port-port yang ada di speaker. Pertama, di sini ada port audio input yang akan dihubungkan langsung ke input, misal dari HP. Kemudian di sini ada audio output yang dihubungkan langsung ke speaker. Terus di sini ada USB, kemudian ada SD card. Dan di sini ada kabel power yang akan dihubungkan langsung ke arus PLN ya. Kemudian untuk cara penggunaannya, mari kita pertama-tama kita colokkan dulu kabel ini ke stop kontak. Kemudian kita sambungkan kabel RCA untuk audio input. Ke HP. Oke, kemudian kita nyalakan speaker aktif. Setelah itu kita hubungkan RCA yang dari speaker tambahan ke port audio output. Oke. Setelah itu, mari kita coba ya. Setelah port semuanya sudah terhubung, kita bisa nyalakan musik langsung dari HP ya. Nah, untuk mengatur volume, kita bisa putar knob yang ada tulisan volume di sini. Dan untuk bassnya juga bisa kita atur ya dari sini. Oke, setelah ini kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ke perawatan speaker aktif yang akan Ini saya akan menjelaskan cara perawatan. Untuk menjelaskan saja ya. Untuk menjelaskan cara perawatan yaitu membersihkan secara rutin, menjauhkan dari panas dan kelembapan serta menghindari volume maksimal secara terus-menerus. Untuk yang pertama, pembersihan rutin yaitu membersihkan speaker secara teratur menggunakan kain lembut dan kering untuk menghindari debu dan kotoran. Yang kedua, hindari suhu ekstrim dan kelembapan. Untuk suhu ekstrim, jauhi speaker dari sinar matahari langsung dan panas lebih karena dapat merusak komponen internal. Itu merusak komponen dalamnya yang telah dirakit terlebih dahulu. Yang ketiga, perhatikan koneksi kabel, yaitu memeriksa secara berkala untuk memeriksa koneksi kabel yang baik dan tidak ada kerusakan. Nah, untuk mengecek kabel yang baik atau ada yang kerusakan seperti yang ini kabelnya sudah terbuka, tapi dalamnya masih utuh, masih bisa diperbaiki, dan ya di sini boleh dicabut saja. Jadi digunakannya satu saja. Oke, yang keempat, volume dan daya. Hindari penggunaan speaker pada volume maksimal terus-menerus karena dapat menyebabkan distorsi dan kerusakan pada driver speaker. Jadi untuk volume speaker jangan terlalu besar, cukup yang maksimal saja. Cukup yang secukupnya, yang jarum panjang KK12 saja. KK12 dengan secukupnya. Segini cukup.
Dan kita akan lanjut ke 5, penyimpanan speaker di tempat yang kering dan bebas debu saat tidak digunakan dalam waktu lama. Yang keenam, perawatan tambahan, lakukan kalibrasi untuk speaker secara berkala untuk menjaga kualitas suara. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut untuk ke perbaikan speaker yang akan dilanjutkan oleh Rizky dan Rashid. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang perbaikan dalam speaker. Yang pertama, dalam speaker ini kita akan mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi, entah itu di dalamnya, di luarnya, ataupun pada kabelnya. Yang kedua, kita akan mengecek dari mana sisi yang terjadi kerusakan, pertama apakah dari speaker tersebut, dari kabel yang terjadi, ataupun dari volume bisa disebabkan akibat sekring yang rusak, terbakarnya komponen di dalam PCB-nya, dan dilanjutkan juga oleh kabel yang terputus ataupun tombol on off yang tidak menyala. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara memperbaikinya. Dengan melihat kerusakan tersebut, jadi kita bisa tahu kerusakan tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, tidak hanya satu. Nah, kerusakan tersebut sangat banyak untuk kita identifikasi dengan lebih lanjutnya. Maka daripada itu, maka kita akan melanjutkan perbaikan dan dilanjutkan oleh Rashid buat pakai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya tentang perbaikan speaker, yaitu uji koneksi dan komponen. Jika tegangan masuk, kita lihat dulu tegangannya berapa. Misalnya di sini tulis sekitar ini 240, 100 sampai 240 volt. Nah, untuk perbaikannya, untuk masalahnya misalnya tidak ada suara, cek kabel jack apa sudah terpasang dengan baik, apakah amplifiernya sudah terpasang baik. Jika suara pecah, cek speakernya cek dulu. Misalnya ada yang rusak bagian luar ataupun dalam, bisa nanti dibongkar lewat dalam rangkaian PCB-nya. Jika ada kabel yang putus, contohnya kayak gini, bisa diganti, atau kalau misalnya sudah ada keterampilan untuk menyolder, silakan untuk disolder. Misalnya di sini ada jalur atau kabel yang putus yang bakal membuat si speaker agak patah-patah suaranya. Dan setelah diperbaiki, dilakukan dulu pengetesan atau uji coba. Setelah diuji coba, setelah rangkaian semua diperbaiki, dirakit kembali dan siap untuk digunakan. Nah, setelah kita menjelaskan tentang perbaikan, saya dan Rashid setelah menjelaskan bagaimana nih cara perbaikan speaker yang diakibatkan oleh beberapa hal, kerusakan suara, kecil suara, jenis komponen ataupun PCB yang rusak, untuk kabel yang putus, dan bisa disebabkan oleh hal tersebut yang menyebabkan speaker bisa rusak ataupun patah-patah. Mungkin sekian dari penjelasan kami untuk perbaikan. Terima kasih. Mungkin daripada speaker ini kita bisa tahu bagaimana dari total latar suara dan juga tingkat estetika yang didapatkan dari speaker bisa menghasilkan kenyamanan dan juga kualitas suara yang lebih baik. Oleh karena itu, perbaikilah speaker dan rawatlah speaker sebaik mungkin. Oleh karena itu, speaker bisa menghasilkan suara yang lebih baik dan lebih nyaman kita pakai. Mungkin sekian daripada kelompok kami, kelompok 4, yang menjelaskan mengenai cara perawatan, penggunaan, dan juga perbaikan speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.